Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, kita bisa bertatap muka secara daring pada mata kuliah Pendidikan Seni semester 3 Prodi PGSD di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Bapak doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai perkuliahan ini. Pertemuan perkuliahan sesi 4 ini yaitu mengenai unsur dasar dan elemen komposisi tari. Unsur-unsur dasar tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Gerak terjadi karena adanya perpaduan antara fungsi-fungsi tubuh seperti perpaduan fungsi otak yang memerintahkan syarat motorik untuk menggerakkan otot-otot jari, mata, tangan, ataupun kepala dan kaki. Dalam sebuah tarian terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Pengertian seni tari. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai pengertian seni tari. Menurut Corrie Hartong, ahli tari dari Belanda, tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari anggota tubuh di dalam ruang. Kemudian menurut Katzach tahun 1933, seorang ahli sejarah tari dan musik dari Jerman menyatakan bahwa tari adalah gerak yang ritmis. Dua unsur utama tari terdiri dari gerak dan ritme atau irama. Menurut Aristoteles, tari adalah kumpulan gerakan tari yang indah, bertujuan untuk mempertunjukkan sebuah konsep visualisasi atau gambaran sebuah karakter manusia di dalam tingkah lakunya. 1. Gerak. Gerakan tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat waktu tertentu. Gerak tari menjadi unsur utama dalam seni tari, karena gerak tari tidak bisa lepas dari unsur anggota badan manusia. Gerak tari berdasarkan pengolahan unsur keindahan dibagi menjadi dua jenis. Di antaranya, gerak stilatif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang menghasilkan bentuk-bentuk tari yang indah. Kemudian, gerak distorsif adalah pengolahan gerak melalui perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Nah, dari hasil pengolahan unsur gerakan ini melahirkan dua jenis gerak tari. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang tidak memiliki makna khusus atau tujuan tertentu dalam kegiatan tari. Gerak murni hanya menonjolkan unsur keindahan semata saja, tidak memuat makna dari tarian tersebut. Misalnya seperti gerak pinggul yang digoyang ataupun gerak kepala ke kanan atau ke kiri. Kemudian gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang memiliki maksud yang khusus, disampaikan dengan makna dan tujuan secara spesifik. Gerak maknawi biasanya ditemukan pada jenis tari klasik. Kedua, unsur tenaga. Tenaga adalah gerak tari yang diperagakan, indikasi yang menunjukkan intensitas gerak menjadi salah satu faktor gerakan tersebut, dapat dilakukan dan dihayati. Waktu dalam tarian, dinamika tari terwujud melalui cepat atau lambat gerakan dilakukan oleh penari. Unsur dinamika ini apabila dijabarkan membutuhkan waktu gerak. Ketiga, unsur ruang. Ruang dalam tari adalah sesuatu yang mesti diisi oleh penari. Ruang dalam dunia tari
diungkapkan melalui sejumlah aspek, seperti perpindahan gerak tubuh si penari, posisi yang tepat, serta ruang gerak. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ruang adalah batas terjauh yang dapat dijangkau oleh si penari. Yang keempat, unsur waktu. Waktu atau tempo, semua gerakan tarian memiliki waktu. Untuk mengungkapkan tarian tersebut dalam rangkaian gerak, maka ada pola waktu yang menyertainya, yang juga diatur dengan tempo tertentu, seperti tempo cepat, sedang, dan lambat. Elemen komposisi tari. Elemen komposisi tari ada 12 macam, yaitu 1. Gerak, 2. Tema, 3. Desain atas, 4. Desain lantai, 5. Desain musik, 6. Desain dramatik, 7. Desain kelompok, 8. Dinamika, 9. Desain kostum, 10. Tata rias, 11. Tata panggung atau tata pentas, dan 12. Tata lampu. 1. Gerak. Gerakan tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak tari menjadi unsur utama dalam seni tari, karena gerak tari tidak bisa lepas dari unsur anggota badan manusia. Kedua, tema. Pengertian tema di dalam seni tari adalah pokok pikiran, ide ataupun gagasan seorang penari atau penata tari yang akan disampaikan kepada orang lain atau penonton. Kemudian pokok pikiran tadi dituangkan ke dalam bentuk-bentuk gerak menjadi sebuah karya seni tari yang disajikan. Ketiga, desain atas. Desain atas merupakan desain yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Desain atas ini dapat pula dikatakan atau lebih tepatnya dengan istilah pose dalam tari, karena dilakukan di tempat. Desain datar. Desain datar adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Semua anggota badan dalam postur mengarah ke samping. Desain dalam adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif yang dalam. Beberapa anggota badan seperti kaki ataupun lengan diarahkan ke belakang, ke depan, ke samping, dan menyudut. Desain vertikal adalah desain yang menggunakan anggota badan pokok, yaitu tungkai dan lengan menjulur ke atas atau ke bawah. Kemudian desain horizontal adalah desain yang menggunakan sebagian dari anggota badan yang mengarah ke garis horizontal. Desain kontras. Desain kontras adalah desain yang menggunakan garis-garis silang dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. Desain statis adalah desain yang menggunakan pose-pose yang sama dari anggota badan walaupun bagian badan yang lain bergerak. Desain lengkung adalah desain dari badan dan anggota-anggota badan lainnya menggunakan garis lengkung. Desain bersudut, desain yang banyak menggunakan tekukan-tekukan tajam pada sendi-sendi seperti lutut, pergelangan tangan, kaki, dan siku. Kemudian desain spiral adalah desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang searah pada anggota badan. Kemudian desain tinggi adalah desain yang dibuat pada bagian dari dada penari sampai ke atas. Bagian ini memiliki sentuhan intelektual dan spiritual yang tinggi. Desain rendah adalah daerah yang dipusatkan pada daerah yang berkisar antara pinggang penari sampai lantai. Kemudian desain terlukis adalah desain yang dibangun dari gerakan tangan atau anggota badan atau properti yang digunakan penari untuk melukiskan sesuatu. Desain simetris adalah desain yang dibangun dengan menempatkan garis-garis anggota badan kanan dan kiri berlawanan arah tetapi sama,
Kesannya sederhana, kokoh, dan tenang. Desain lantai. Desain lantai atau floor design adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Kelima, desain musik adalah pola ritmik dalam sebuah tari. Pola ritmik di dalam tari timbul karena gerakan tari yang sesuai dengan melodi gerakan tari, harmoni, dan sesuai dengan frase musik. Fungsi musik tari. Fungsi utama musik sebagai pengiring tari adalah untuk memberikan tuntunan irama, ketukan, ataupun tempo, sehingga pemilihan musik pengiring harus disesuaikan dengan irama dan tema tarian. Musik internal. Musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh manusia atau penari, misalnya tepukan tangan, petik jari, tepuk dada, siulan, hentakan kaki ke tanah, dan sebagainya. Musik eksternal, musik pengiring tari yang asalnya dari alat musik seperti gamelan, gendang, angklung, dan alat-alat penghasil instrumen lainnya. Desain dramatik adalah salah satu unsur dalam komposisi tari. Yang dimaksud desain dramatik ini adalah suatu tahap-tahap yang sifatnya emosional yang bertujuan mencapai klimaks atau puncak dalam sebuah tarian. Desain kerucut ganda. Desain dramatik kerucut ganda adalah desain dramatik yang dalam pencapaian puncak atau klimaks melalui beberapa tanjakan atau pentahapan. Setiap tanjakan merupakan pencapaian puncak yang kemudian mengendor atau disebut penurunan. Ini adalah salah satu contoh desain kerucut ganda. Kemudian desain kerucut tunggal adalah puncak emosional tari yang dicapai melalui tahapan seperti menaiki gunung. Penari mencapai klimaks secara perlahan dan selanjutnya setelah mencapai puncak kemudian lanjut ke tahapan penurunan. Ini adalah salah satu contoh desain kerucut tunggal. Desain kelompok. Ada beberapa desain kelompok yang dapat digunakan khususnya dalam menyusun tari, yaitu tari yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Desain tersebut adalah unison atau kompak, kemudian balance, seimbang, broken, terpecah atau memisah, alternate atau selang-seling, canon atau berurutan, kemudian proportion atau proporsi. Dinamika adalah segala perubahan dalam tari karena adanya variasi-variasi dalam tari tersebut. Desain kostum adalah tata busana untuk tari, hendaknya didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tema, misalnya tentang pahlawan atau percintaan, petani, remaja, dan lain sebagainya. Atau misalkan ciri khas daerah tari dengan pijakan daerah tertentu. Kemudian tata rias dalam seni tari adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menunjukkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh. Ini adalah salah satu contoh tata rias dan busana. Ke-11, tata panggung atau tata pentas, bisa disebut juga dengan scenery atau pemandangan latar belakang atau background tempat memainkan lakon. Tata pentas dalam pengertian luas adalah seputar gerak laku di atas pentas. Ini adalah salah satu contoh tata panggung. Kemudian yang terakhir adalah tata cahaya. Tata cahaya panggung merupakan sarana penunjang dalam seni pertunjukan untuk memperjelas suatu yang dipertontonkan. Cahaya memungkinkan orang untuk bisa melihat, yang berarti dalam seni pertunjukan diperlukan pencahayaan panggung, baik itu cahaya alam maupun cahaya buatan. Kemampuan untuk mengatur cahaya alam sangat terbatas, karena itu
Untuk mengontrol pencahayaan dibutuhkan cahaya buatan. Ini adalah salah satu contoh tata cahaya. Jenis-jenis tari. 1. Tari tunggal. Tari tunggal atau solo merupakan jenis tari yang diperagakan atau salah seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tari berpasangan atau duet adalah jenis tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Ketiga tari kelompok atau grup merupakan jenis tari yang diperagakan lebih dari dua orang. Tari kolosal adalah tari yang dilakukan secara massal lebih dari banyak kelompok dan biasanya dilakukan di setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Tari tradisional merupakan seni tari yang diwariskan turun-temurun dari masa ke masa. Tari ini kemudian dilestarikan dan menjadi sebuah budaya tertentu pada suatu daerah. Tari tradisional biasanya memiliki nilai filosofis, simbolis, dan religius. Dari gerak formasi, busana, dan riasan, biasanya tari tradisional memiliki pakem tertentu dan cenderung tidak banyak berubah. Ini adalah salah satu contoh tari tradisional. Tari tradisional klasik adalah jenis tari yang berkembang pada kalangan bangsawan. Karena tumbuh pada lingkungan bangsawan, tari ini terikat pada aturan tertentu dan tidak dapat diubah sembarangan. Biasanya tari tradisional klasik dibawakan untuk menyambut tamu kehormatan atau upacara tertentu. Ini adalah salah satu contoh tari klasik. Ketiga, tari tradisional kerakyatan. Seperti namanya, tari ini cenderung lebih merakyat dibanding tari tradisional klasik. Tari tradisional kerakyatan ini merupakan jenis tari tradisional yang dikembangkan oleh rakyat biasa dan telah menjadi budaya turun-temurun. Gerakan tari tradisional kerakyatan cenderung mudah dilakukan dan relatif sederhana. Tapi tradisional kerakyatan biasa ditarikan saat berlangsungnya sebuah perayaan tertentu. Ini adalah salah satu contoh tari rakyat. Kemudian ada tari kreasi baru pola tradisi. Tarian ini menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya, baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostumnya. Yang kedua, tari kreasi baru pola non-tradisi. Tarian yang sama sekali tidak menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya, baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostumnya. Ini adalah salah satu contoh tari kreasi baru pola non-tradisi. Kemudian tari kontemporer merupakan jenis tari yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Terkadang tari kontemporer juga menggunakan unsur-unsur tari yang tidak biasa seperti musik, riasan, serta kostum yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh tari kontemporer. Demikianlah mata kuliah pendidikan seni ini pada season atau sesi 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.